Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana kami bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami semua dan juga adik-adik, dan kiranya Kau buka hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami ya Tuhan perhatian yang fokus, sehingga kami boleh belajar firman Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bertemakan tentang 12 pengintai. Ini adalah kisah Musa untuk masuk ke negeri Kanaan. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Bilangan pasal 13 dan 14. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang yang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dari ke-12 suku itu adalah suku Ruben, suku Simeon, suku Efraim, suku Gad, suku Asher, suku Isakar, suku Zebulon, suku Manase, suku Benyamin." Sesuai dengan titah Tuhan, semua itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Kata Musa kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat." Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tanah dan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Dan juga mereka membawa buah delima dan buah arak serta buah anggur. Setelah 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap bangsa Israel di padang gurun Kades. Mereka membawa pulang kabar dan sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri itu. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang seperti raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka, dan di hadapan Musa katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb berkata, "Kita tidak dapat maju berperang dengan bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami lebih baik mati di tanah Mesir, atau
di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui dan intai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkehendak kepada kita, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap orang Israel itu mengancam dan hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tiba-tiba tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berkata, "Aku Tuhan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri itu yang telah kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibatnya." Musa berkata, "Tuhan itu berpanjangkan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang yang pergi mengintai negeri itu, negeri Kanaan, hanyalah Yosua dan Kaleb." Inilah cerita tentang 12 pengintai. Inti dari cerita ini adalah jangan mengeluh kepada Tuhan seperti bangsa Israel apapun keadaan kita. Tetapi kita harus percaya dengan iman seperti Yosua dan Kaleb yang diberkati Tuhan dengan masuk ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jika Tuhan menyertai kita, pasti akan ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.